Rina menatap pantulan dirinya di cermin. Seulas senyum tipis menghiasi bibirnya yang pucat. Usia 35, 2 anak, dan pernikahan yang terasa seperti rutinitas yang membosankan. Budi, suaminya, pria baik-baik, pekerja keras, tetapi percikan asmara itu telah lama padam, digantikan oleh kehangatan yang familiar namun hambar. Setiap pagi adalah pengulangan yang sama, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, lalu berangkat kerja. Hidupnya datar, seperti garis lurus di monitor detak jantung yang nyaris berhenti. Kantor adalah satu-satunya tempat ia bisa sedikit melarikan diri, meski hanya dari rutinitas rumah tangga. Di sana ia adalah Rina, manajer proyek yang kompeten, bukan hanya istri Budi atau ibu dari anak-anak. Suatu sore, saat ia sedang sibuk dengan tumpukan laporan di mejanya, sebuah suara renyah menyapa. "Permisi Bu Rina, saya Rio, karyawan baru di Departemen Pemasaran." Rina mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, mungkin awal 30-an, dengan senyum menawan yang memancarkan energi tak terbendung. Matanya hitam pekat, tajam, dan entah mengapa terasa seperti menelanjangi jiwanya. Ada sesuatu yang berbeda pada Rio, aura magnetis yang segera menarik perhatian Rina. Ia merasakan desiran aneh di dadanya, sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. "Oh ya, selamat datang Rio, ada yang bisa saya bantu?" Rina berusaha menjaga suaranya tetap profesional, meskipun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rio menjelaskan tujuan kedatangannya, sebuah kolaborasi proyek antar departemen mereka. Selama percakapan singkat itu, Rina menemukan dirinya terus-menerus menatap bibir Rio yang bergerak, suaranya yang dalam, dan gerak-geriknya yang luwes. Ada semacam bahaya yang menggoda dalam diri pria itu, sesuatu yang menjanjikan petualangan di luar batas aman yang selama ini Rina pegang teguh. Beberapa hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Proyek kolaborasi itu menjadi alasan sempurna bagi mereka untuk sering bertemu, berbicara, dan berbagi tawa. Rio memiliki selera humor yang cerdas, pandangan hidup yang segar, dan kemampuannya membuat Rina merasa didengar, diperhatikan, dan diinginkan. Hal-hal yang sudah lama hilang dari pernikahannya. Rina mulai menanti-nanti setiap kesempatan untuk berpapasan dengannya, untuk sekadar bertukar pandang, atau bahkan hanya mendengar suaranya dari kejauhan. Perasaan itu tumbuh, diam-diam menyelinap seperti benalu yang melilit erat, menghisap sari-sarinya dari akar. Rina mulai berdandan lebih rapi, memilih busana yang sedikit lebih berani, dan seringkali memeriksa penampilannya di cermin sebelum berangkat kerja. Ia ingin terlihat memesona, bukan untuk Budi, melainkan untuk Rio. Suatu malam ia bahkan tidak bisa tidur. Bayangan senyum Rio terus menari-nari di benaknya, mengusik ketenangan yang selama ini ia jaga. "Kamu kenapa sayang? Kok senyum-senyum sendiri?" Tanya Budi suatu malam, saat mereka sedang menonton televisi. Budi menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada layar. Rina tergagap. Tidak apa-apa, hanya teringat lelucon teman di kantor. Sebuah kebohongan kecil yang terasa begitu besar di lidahnya. Rasa bersalah mulai menyelinap, namun kalah oleh desiran gairah yang semakin kuat. Puncak dari kegelisahan batin Rina terjadi pada sebuah acara makan malam kantor. Budi tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak. Rina duduk di meja yang sama dengan Rio. Malam itu, Rio lebih berani. Tatapan matanya yang intens tidak lagi sekadar menelanjangi, melainkan seolah merengkuh jiwanya. Mereka berbicara banyak hal, dari pekerjaan hingga impian pribadi, dari masa lalu hingga ketakutan akan masa depan. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dari bibir Rina adalah permata yang tak ternilai harganya. "Rina," panggil Rio. Suaranya pelang, nyaris berbisik di tengah keramaian. "Aku merasa kita punya koneksi yang aneh." Rina menahan napas. "Maksudmu?" "Entahlah, seperti aku merasa sudah mengenalmu sangat lama, dan aku suka itu." Rio meraih tangan Rina yang tergeletak di atas meja, mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya. Sentuhan itu seperti percikan api yang membakar hutan kering. Jantung Rina berdebar kencang, darahnya mengalir deras, memanaskan seluruh tubuhnya. Ini adalah sentuhan yang ia dambakan, kehangatan yang ia rindukan, gairah yang ia kira sudah mati. Rina menarik tangannya perlahan, tetapi tatapannya tidak bisa ia alihkan dari Rio. Ada rasa takut, namun jauh di lubuk hatinya,
Rasa penasaran dan keinginan untuk melangkah lebih jauh, jauh lebih besar. Malam itu, saat Rio mengantar Rina pulang, di depan gerbang rumahnya yang remang-remang, ia mendekat. "Aku tahu ini salah, Rina," bisik Rio, suaranya serak. Tapi aku tidak bisa menahannya. Sebelum Rina sempat menjawab, bibir Rio sudah menyentuh bibirnya. Ciuman itu lembut pada awalnya, lalu berubah menjadi menuntut, penuh gairah yang terpendam. Rina memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi yang memabukkan. Rasa bersalah? Ya, itu ada. Tapi jauh lebih dominan adalah euforia, kebebasan, dan gairah yang telah lama terkunci. Ia membalas ciuman itu, melupakan sejenak statusnya sebagai istri dan ibu. Malam itu, Rina tahu ia telah melewati batas. Sejak malam itu, hidup Rina berubah drastis. Dunia yang tadinya datar, kini dipenuhi warna-warni yang begitu terang, begitu memabukkan, sekaligus begitu berbahaya. Rio menjadi rahasia terbesarnya, sebuah candu yang menghantui siang dan malam. Pertemuan-pertemuan rahasia mereka menjadi rutinitas baru yang mendebarkan. Makan siang di restoran tersembunyi, kopi sore di kafe yang jauh dari kantor, atau bahkan sekadar percakapan panjang di telepon saat Budi sudah terlelap. Setiap momen bersama Rio adalah adrenalin murni, campuran antara gairah yang membakar dan ketakutan akan terbongkarnya rahasia. Rina merasa hidup kembali. Rio memujinya, membuatnya merasa cantik, cerdas, dan diinginkan. Ia melihat Rina bukan sebagai ibu rumah tangga yang lelah, melainkan sebagai seorang wanita utuh dengan segala kompleksitas dan keinginannya. Sentuhan Rio, tatapan matanya, bisikan kata-kata mesra, semua itu membangkitkan gairah yang selama ini tertidur lelap. Ia merasa muda lagi, bersemangat, dan penuh vitalitas. Namun di balik semua kegairahan itu, ada bayangan gelap yang selalu mengintai, rasa bersalah. Setiap kali ia pulang ke rumah, melihat wajah Budi yang polos atau senyum tulus anak-anaknya, hati Rina terasa tercabik. Ia tahu ia telah mengkhianati kepercayaan mereka, merobek janji suci yang telah ia ucapkan. Malam-malam yang dihabiskan bersama Budi terasa dingin, hambar, penuh dengan kebohongan yang tak terucapkan. Ia menjadi aktris ulung, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura mencintai. Padahal hatinya berkelana di tempat lain. Rio sendiri tampaknya tidak terlalu terbebani oleh rasa bersalah. Baginya, ini adalah petualangan, sebuah kisah cinta yang penuh gairah. Ia selalu mengingatkan Rina betapa istimewanya hubungan mereka, betapa langkanya koneksi yang mereka miliki. Kata-kata manisnya seringkali berhasil menenangkan gejolak di hati Rina, setidaknya untuk sementara. Suatu sore saat Rina dan Rio sedang bersembunyi di sebuah apartemen sewaan yang mereka gunakan sesekali, telepon Rina berdering. Itu Budi. Jantung Rina langsung mencelos. Ia buru-buru mengangkatnya. "Halo sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?" Suara Budi terdengar cemas. Rina menatap Rio yang duduk di sampingnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Oh ini, aku masih di kantor, Bud. Ada laporan mendadak yang harus diselesaikan. Mungkin agak larut. Lagi-lagi kebohongan. Hati-hati ya, jangan terlalu dipaksakan." "Nanti aku siapkan makan malammu," kata Budi, suaranya penuh perhatian. Rina menutup telepon, tangannya sedikit bergetar. Rio meraihnya, mengusap punggung tangannya. "Lihat, dia tidak curiga sama sekali. Kita aman." Namun, Rina tidak merasa aman. Setiap kebohongan adalah bom waktu yang terus berdetak. Setiap kebahagiaan yang ia rasakan bersama Rio adalah pedang bermata dua yang siap melukai siapa saja, terutama dirinya sendiri. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang berbahaya, antara gairah yang memabukkan dan ketakutan yang mencekik. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terkuak, dan ketika itu terjadi, semuanya akan hancur berantakan. Ketakutan Rina bukan tanpa alasan. Lingkaran setan itu mulai menunjukkan celah. Suatu hari, Budi menemukan struk kopi dari sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor Rina di dalam tasnya. Kafe itu adalah salah satu tempat rahasia yang sering ia kunjungi bersama Rio. "Ini struk apa sayang? Kamu beli kopi jauh sekali?" tanya Budi, dengan nada santai
namun Rina bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Rina menelan ludah. "Oh, itu kafe baru yang sedang hits, Bud. Aku dan teman-teman kantor iseng mencoba." Ia berusaha terdengar meyakinkan, namun matanya tak berani menatap Budi langsung. Budi hanya mengangguk, namun tatapan matanya terasa lebih lama dari biasanya. Rina merasa seolah Budi bisa membaca semua kebohongan yang terukir di wajahnya. Sejak saat itu, Budi menjadi sedikit lebih perhatian, namun dengan cara yang membuat Rina merasa diawasi. Dia sering menelepon di jam-jam yang tidak biasa, atau tiba-tiba muncul di kantor untuk mengantar makan siang. Setiap kali itu terjadi, Rina harus ekstra hati-hati, memastikan tidak ada jejak Rio di sekitarnya. Tekanan mental mulai mengambil alih. Rina sulit tidur, nafsu makannya berkurang, dan ia sering melamun. Wajahnya terlihat lelah, sorot matanya menyimpan kegelisahan yang mendalam. Rio menyadarinya. "Kamu kenapa, Rina?" "Terlihat tidak bersemangat belakangan ini," tanya Rio suatu siang, saat mereka berdua berada di ruang rapat yang kosong. "Aku lelah, Rio. Lelah dengan semua kebohongan ini. Lelah dengan rasa takut yang tak pernah pergi," jawab Rina. Suaranya bergetar. Ia merasa air mata akan tumpah. Rio memegang tangannya. "Kita akan baik-baik saja. Aku bersamamu." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi entah mengapa, justru membuat Rina merasa semakin kesepian. Rio tidak memahami beban yang ia pikul. Bagi Rio, mungkin ini adalah permainan, sebuah sensasi yang bisa ia nikmati tanpa konsekuensi yang terlalu besar. Tapi bagi Rina, ini adalah kehancuran. Puncaknya terjadi saat pesta ulang tahun salah satu kolega. Rio, yang biasanya menjaga jarak di acara kantor, malam itu entah mengapa menjadi lebih berani. Ia sering mendekati Rina, berbisik di telinganya dan sesekali menyentuh punggungnya. Rina merasa sangat tidak nyaman. Ia terus mencari Budi dengan pandangannya, takut suaminya akan melihat. Dan benar saja, saat Rina sedang berbicara dengan seorang teman, ia merasakan sentuhan di bahunya. Ia menoleh dan melihat Budi berdiri di sana, dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang Budi berdiri Rio, yang baru saja menyentuh Rina, dengan senyum kaku di wajahnya. "Kalian sedang membicarakan apa?" tanya Budi, suaranya rendah, penuh selidik. Rina menelan ludah. "Oh, tidak ada apa-apa, Bud, hanya membahas pekerjaan." Budi tidak menjawab, ia hanya menatap Rio, lalu beralih ke Rina, tatapannya menembus hingga ke ulu hati. Ada keheningan yang mencekik. Rina tahu, saat itu juga bahwa Budi tidak lagi bodoh. Ia mungkin tidak tahu detailnya, tetapi ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketegangan di antara mereka berdua terasa begitu nyata, begitu pekat, seolah bisa dipegang. Rio, yang tadinya percaya diri, kini terlihat canggung, mencoba menghindari tatapan Budi. Malam itu pulang dari pesta, tidak ada percakapan di mobil. Hanya keheningan yang mematikan. Rina merasa seluruh tubuhnya dingin, seolah es telah membekukan darahnya. Ia tahu, ini adalah awal dari akhir. Cinta terlarang ini, yang tadinya terasa begitu menggairahkan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setibanya di rumah, Budi langsung menuju kamar. Rina mengikutinya, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. "Ada apa, Bud?" Rina mencoba memecah keheningan, suahanya serak. Budi berbalik, matanya merah, penuh kekecewaan dan amarah yang tertahan. "Kamu pikir aku bodoh, Rina? Kamu pikir aku tidak melihat, tidak merasakan?" Air mata Rina mulai mengalir. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu bisa tertawa lepas dengan pria lain di hadapanku. Jelaskan bagaimana kamu mengkhianati semua yang kita bangun." Suara Budi meninggi, namun masih terkontrol, lebih menakutkan dari amarah yang meledak-ledak. "Aku tahu ada yang aneh. Sudah lama." Setelah kopi itu, kebohonganmu, caramu menghindar. Dan malam ini, tatapan kalian berdua, itu sudah cukup. Rina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, merasakan semua rasa bersalah, penyesalan, dan kehancuran yang menimpanya. Gairah yang sempat memabukkan itu, kini terasa seperti racun yang menghancurkan segalanya. Bahaya yang ia anggap sepele, kini menjadi kenyataan yang pahit. "Siapa dia?" tanya Budi, suaranya kini dingin. Rina tidak menjawab, hanya terisak.
Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Baiklah, kata Budi, menarik napas panjang. Suaranya penuh kekecewaan yang mendalam. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku minta kamu jujur. Katakan padaku, apakah kamu masih mencintaiku? Atau apakah kamu sudah tidak bahagia bersamaku? Pertanyaan itu menusuk hati Rina. Ia menatap wajah Budi, wajah pria yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, ayah dari anak-anaknya. Pria yang mungkin membosankan, tapi selalu setia, selalu ada. Ia ingat bagaimana Rio membuatnya merasa hidup. Bagaimana setiap sentuhan dan tatapan darinya seperti percikan api yang menyulut kembali bara yang ia kira telah padam. Itu adalah gairah yang memabukkan, sensasi yang memacu adrenalin, seolah ia sedang menari di tepi jurang. Bahaya itu sendiri adalah bagian dari daya tariknya, sebuah tantangan untuk melarikan diri dari kehidupan yang monoton. Namun, kini, di titik puncaknya, semua sensasi itu terasa hampa, digantikan oleh kehancuran yang tak terhingga. Aku tidak tahu lagi, Bud. Rina akhirnya berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tersesat. Ia tidak bisa mengatakan ia tidak mencintai Budi, karena ada bagian dari dirinya yang masih menghargai dan menyayangi pria itu. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa gairah bersama Rio telah menguasai dirinya, membutakan segalanya. Budi mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Keheningan kembali melingkupi mereka, lebih berat dari sebelumnya. Rina merasakan retakan di fondasi kehidupannya, suara gemuruh yang menandakan keruntuhan. Ia telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah, mengejar ilusi yang hanya membawa kehancuran. Malam itu, tidak ada lagi kebohongan, hanya ada kejujuran yang pahit, air mata penyesalan, dan sebuah keputusan yang harus diambil. Cinta terlarang itu memang membawa kegairahan yang intens, sensasi yang memabukkan, dan kebebasan yang semu. Namun, ia juga membawa bahaya yang tak terhindarkan, konsekuensi yang kejam, dan kehancuran yang nyata. Rina telah membayar harga yang sangat mahal untuk petualangan singkatnya, dan kini ia harus hidup dengan puing-puing yang tersisa, bertanya-tanya apakah ada yang bisa diselamatkan dari reruntuhan hatinya. Ia telah bermain dengan api, dan kini ia harus merasakan panasnya.